pelaksana pendidikan di sektor lain di sebelah-sebelahnya pulau Bapak Ibu pernah saya jalani. Mungkin ini kita konsepnya berbagi cerita ya, pembagian. Oke, yang kedua, judulnya keren Pak, deep learning ya. Orang bilang deep learning kurikulum, tapi ya pasti bukan lah, karena pendekatan pembelajaran doang ya Pak. Kalau kurikulum deep learning agak aneh itu Pak kalau dinamakan, karena proses yang namanya pembuatan AI kan pakai pelatihan tuh, ujungnya tuh deep learning Pak. Jadi ada deep learning di istilah pelatihan AI, maka tidak semua AI bagus gitu. Jadi terutama yang nggak bayar, kalau yang bayar bagus. Tadi itu pantunnya kan bagus ya Pak. Berarti nggak banyak. Nah itu di ujung AI itu sebelum dia di burning menjadi mesin learning yang disebut AI dengan versi pembuatnya itu ada namanya deep learning. Jadi deep learning itu yang saya agak takut sebetulnya judul hari ini kan Mas Arif kami Pak, Kang ini gimana? Ada sekian judulnya. Oke, ini keren. Tapi saya nggak lihat Pak spiritnya di belakang. Ini gara-gara guru agama semua sih ya. Jadi pakai spirit. Nah, jadi saya terus berpikir Pak, spiritual sama ritual kan beda ya. Nah, mungkin kalah di ritual, spiritnya mungkin nggak tenang, mungkin begitu deh ya. Jadi deep learning. Nah sekarang sebelum saya mulai Pak, waktu saya nulis yang ini, saya arahnya deep learning, spirit transformasi, berarti ada yang berubah nih. Sementara guru-guru yang udah senior susah dirubah Pak. Nah, ya, semakin tinggi usia makin ngeyel. Jadi yang harus dipanggil spiritnya Pak, jadi bukan usianya. Karena jiwa itu semuanya sama. Nah gitu loh. Jadi walaupun usia Nabi dengan istri beliau sekian puluh tahun, tapi jiwanya sama karena jiwa diciptakan dalam waktu yang bersamaan, begitu ya Pak ya. Jadi yang dipanggil ini jiwanya, jangan umurnya. Jadi kalau orang yang berumur, kita cerita berumur, susah dihipnoterapi Pak. Ya. Pada hitungan ketiga, nanti pada hitungan ketiga pejamkan mata orang. Nanti kalau ada pejamkan gini-gini, jadi kalau udah makin tua, rasa takutnya tinggi, khawatirnya ada karena filterisasi pikirannya udah tebel banget Pak. Nah yang tebel banget ini lah namanya ngeyel. Tapi kalau anak-anak yang ngeyel kamu sama saya. Gurunya lebih ngeyel. Nah hari ini, oke ya, Pak Ketua, monitor Ketua, hari ini transformasi mindset gurunya, tapi jiwanya ya. Oke, saya nggak janjikan usianya karena orang usia udah mau pensiun biasanya takut berubah. Maaf ya Bu, Pak. Tapi yang belum pensiun ya dekat-dekatin yang pensiun biar dapat amplop dikit-dikit lah ya. Oke, Bapak Ibu menuju karakter dan kinerja guru. Nah ini yang saya kira menuju karakter. Emang apa kurangnya sih karakter guru? Emang kita semua menjadi guru Pak awalnya kan biaya. Orang saya aja kuliah itu nggak mau Pak. Saya benci sama sekolah. Kenapa benci sama sekolah? Karena karakter guru saya waktu itu ada yang stres Pak. Saya pernah kena tendangan muter gini Pak. Sama balik saya jatuh. Tapi kan zaman dulu beda Pak. Saya pernah jambang saya itu ditarik tuh sama guru SD ya. Tarik. Yang paling nyakiti bukan saat ditarik Pak. Saat jambang yang udah copot tadi itu dibeginikan sama guru saya. Itu yang paling nyakiti Pak sampai ke dalam. Terus saya lapor ke mas saya, Mak, aku ditabuk Pak Sarjono. Mana tadi yang ditabuk kanan, yang di kirinya ditabuk berkali-kali Pak. Berarti kalau gurumu udah tabuk, berarti ada sesuatu yang terjadi. Karena zaman dulu orang tua kalau menyerahkan anak ke gurunya ya pasal pembokan bener-bener Pak. Nah di zaman saya SMA yang buat saya mau berhenti sekolah itu Pak, ada guru saya stres Pak. Di sini nggak ada coba kelihatan dari wajahnya. Wajah itu mencerminkan pikiran Pak. Bener wajah itu monitor. Kepala itu ada di dalamnya central processing unit. Jadi apa yang kita pikirkan terpantul di wajah. Lebih dalam lagi nanti dari mata. Makanya mata itu ungkapan jiwa. Nah, jadi Bapak Ibu, guru saya itu cinta sama mantan muridnya, dikuliahkan, setelah selesai kuliah nikah sama orang lain. Nah, jadi kekecewaannya sampai dia berkata, sumpah, aku tidak mau menikah, rugi sendiri dia. Kenapa? Gak dapat surganya dunia. Nah, terus akhirnya suatu ketika jam olahraga beliau ngajar, ada teman saya Bu, Pak, badannya lebih
bukan gendut ya, cuma porsinya 3 kali lipat teman yang biasa gitu. Ya gendut juga sih, tapi maksudnya waktu belajar olahraga kan udah rolling pak. Saya itu ketua kelas pak. Terus kan perutnya ganjil, jadi nggak bisa rolling. Kata dia gini, kau ini gimana? Kayak Bobby Bunting, begitu pak. Saya kan risih pak, dengernya. Saya bilang, Pak, kok kasar banget sih sama perempuan kayak gitu ya? Terus saya bilang, oh, kau mau juga kayak gitu ya? Terus akhirnya pak, saya ditonjok pak. Begitu tonjokannya itu, saya begini itu, nggak kena, emosi dia. Terus akhirnya saya dipukuli berkali-kali. Saya pergi pulang, lompat pagar, tapi balik lagi ke sekolah Bapak Ibu. Karena bapak saya penjual batu nisan. Saya ambil batu nisan di sana. Saya tulis yang mulut itu Allahu Akbar. Karena saya pintar mahat batu nisan dari kelas 2 SD. Saya tulis Abdul Roja. Tanggal lahirnya saya lihat di ruang guru sebelum pulang. Tanggal wafatnya saya kosongkan. Biar dia pilih tanggalnya. Saya bilang gitu ya. Apa itu buku dan nilai-nilai dan seterusnya. Saya dari bapak saya bu. Saya pahat. Saya pakai cinta penghormatan yang terakhir. Tinta warna emas. Saya bawa ke sekolah. Saya taruh di pos satpam. Ketahuan kalau saya yang bawa. Karena satu sekolah itu yang bapaknya tukang nisan teman saya pak. Saya hampir nggak apa namanya nggak naik kelas. Dan saya benci sama sekolah. Saya anggap itu penjara yang suci tapi nggak ada yang suci gitu. Terus akhirnya ibu saya maksa saya untuk kuliah. Kuliah lah, nggak mau mak. Aku mau jalan-jalan aja ke Riau. Aku ini udah janda. Terus saya bilang, apa hubungannya janda? Kayak gitu pak. Jadi sebandel-bandelnya laki-laki. Kalau udah ada yang netes di imannya tuh, terharu saya pak. Udah. Aku ikut ujian. Ujian pun pak, saya pilihnya tuh manajemen Riau supaya saya nggak lulus pak. Karena saya tahu kemampuan saya, pasti nggak bisa. Pilihan kedua dipilihkan sama teman saya pak, sastra Indonesia. Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, dan itu pun dipilihkan diam-diam. Jadi kan pilihan satu saya isi dan dua saya kosongkan. Teman saya yang nilai rapor langsung ngisi Sastra Indonesia. Dan waktu 3 hari sebelum ujian dia ngomong, nanti pilihan keduamu Sastra Indonesia. Nggak ada yang pilih, aku yang pilih. Maksudmu bilang, saya tonjok ya pak. Saya takut lulus soalnya. Kok Sastra Indonesia kamu nggak lulus ya? Juga, jadi kena salam dari Binjai. Kebetulan saya dari Binjai pak, pukul-pukulan. Terus akhirnya dipisah teman, terus dia saya sumpahin. Nah gini-gini kadang-kadang doa saya mabrur pak. Bapak saya kiai soalnya. Cuman kalau bapak saya ngaji saya bosen. 3 bulan pak Al-Fatihah mulu. Bulan keempat resign kalau ada apa. Ya aku gak mau belajar ngaji sama bapak gitu. Bosen. Itu 114 surat cuman Al-Fatihah mulu. Bosan pak gitu, resign ya pak. Tapi bapak saya senyum-senyum aja. Nah terus akhirnya saya bilang, kau nggak akan lulus kimia analis D3 gitu pak. Ternyata di tahun itu kami sama-sama menderita. Dia menderita nggak lulus dan saya menderita karena saya lulus pak. Kenapa saya menderita? Masuk fakultas sastra pak, nggak pernah saya bayangkan itu pak. Baru masuk lagi pertama tuh di genteng pak, ada yang bawa kertas, rambutnya gondrong gini pak, Karawang Bekasi. Saya pikir ini kampus rumah sakit jiwa ya. Baru lagi masuk pak, ada pohon begini kan, oh cintaku. Aduh, saya nggak mau masuk pak semester 1 ini. Jadi saya nggak pernah mau masuk. Saya ngomong sama bapak saya, kuliahnya kamu kuliah pak tadi gitu kan, masuk pergi lagi di kosan saya terus pak merenung. Dan saya nggak pernah mau masuk kuliah dan saya cuma tanda tangan titip absen aja sama teman saya. Nah terus saya baru sadar pak, saya cek di pengumuman tahun sebelumnya dari 65 mahasiswa yang diterima tahun saya peringkat 65 pak. Baru saya sadar ini doa murku. Kalau dia nggak doa gawat saya udah mulai. Tapi saya tetap malas-malas apa bosan kuliah tuh, orangnya begitu-begitu kan, nggak di hati lah. Udah tanda tangan nanti semesteran cuma sekali lah saya datang.